Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat Siang, Bu. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan semoga untuk ke depan masih tetap dalam keadaan yang seperti ini dan dapat melanjutkan pembelajaran kita meskipun belajar dalam jaringan ya. Semoga semangat dan antusias anak-anakku tetap terjaga sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini. Selanjutnya, Ibu mau cek kehadiran kalian. Ibu akan cek satu-satu ya. Naar Najaya. Ya Bu, hadir. Adeliana. Hadir, Bu. Aringrati. Hadir Bu. Agustina. Arlika Kati. Hadir. Arman. Hadir Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Teman-teman kalian hari ini bisa hadir dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Sebelumnya lanjut pada pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih, Nak. Jadi sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu akan membacakan puisi singkat sebagai pengantar. Ya, anak-anakku silahkan simak ya. Judul puisi, Siapakah Engkau Corona? Siapakah engkau Corona? Engkau mengusir kami dari jalan, mal, kantor, sekolah, kampus, bahkan dari rumah ibadah kami. Padahal kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Tapi, apakah engkau Corona? Apakah engkau hanya datang sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta, saat kami kerap lalai mengalahkan api iman dalam dada? Kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Tapi siapapun engkau Corona, engkau akan tetap kujadikan ceritaku, cerita kami, dan cerita untuk rakyat. Baik anak-anakku, jadi setelah mendengar puisi itu ya, kalian pasti sudah ada gambaran ya bahwa cerita itu seperti apa. Oke, sebelumnya saya tanya dulu anak-anak, siapa yang tahu apa itu cerita rakyat? Saya Bu Guru. Iya, silahkan Nak Arirati. Menurut pemahaman saya Bu Guru, cerita itu adalah cerita yang berupa dongeng yang diangkat dari kejadian yang terjadi di rakyat masa lampau. Seperti itu Bu Guru. Oke, bagus pendapatnya. Ada yang lain, Nak? Yang mungkin punya pendapat yang lain? Iya, silahkan Nak Arli. Cerita rakyat adalah cerita yang lahir dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Oke, baik sekali ya pendapatnya. Jadi, dari sekian pendapat yang kalian paparkan ya, Ibu akan memberikan sedikit pencerahan ya. Menurut tadi
puisi yang Ibu bacakan, ketika melihat itu bahwa cerita itu berasal dari masyarakat yang benar-benar terjadi, ya. Kalau itu benar terjadi, tetapi pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat, dalam hal ini hikayat, ya. Jadi hikayat itu cerita yang berkembang di masyarakat, ya, yang diceritakan secara turun-temurun tetapi punya ciri dan karakteristik tertentu, ya. Karakteristik yang tertentu itu yang pertama adalah berisi cerita-cerita yang mustahil, ya. Itu yang paling dominan pada hikayat. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari hikayat tersebut, ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri hikayat. Jadi silahkan diperhatikan, ya. Maaf ya nak, lagi kendala ini untuk presentasinya. Siap. Jadi maaf nak, di laptopnya Ibu tidak bisa untuk dibagikan. Mungkin ada dari kalian, nanti Ibu share medianya. Share saja, Bu. Iya. Mungkin jaringan ya, kenapa? Jaringan kayaknya. Rame-rame. Waktu. Oke, enggak bisa ya, maaf nak. Jadi untuk hari ini kayaknya Ibu tidak bisa menampilkan medianya karena terkendala ini, terputar-putar saja.
Jadi Ibu hanya akan menjelaskan materinya ya, mengenai ciri-ciri hikayat. Jadi yang pertama, jadi ciri hikayat yang pertama itu anonim ya. Jadi anonim itu, hikayat itu tidak diketahui siapa penulisnya, ya. Siapa nama pengarangnya. Jadi tidak pernah tertera siapa nama pengarang dari hikayat tersebut. Karena bisa jadi hikayat tersebut disampaikan secara turun-temurun dalam masyarakat, ya. Nah, yang kedua, ciri yang kedua adalah kesaktian. Jadi, dalam hikayat biasanya diceritakan tentang kesaktian-kesaktian ya. Terkadang yang tidak masuk di akal. Misalnya, raja bisa membelah batu, contoh ya. Kemudian ada bayi yang keluar dari pedang, dan sebagainya. Jadi itu kesaktian yang biasa diceritakan dalam sebuah hikayat. Nah, yang ketiga, kemustahilan. Jadi ceritanya mustahil terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Nah, kemustahilan ini contohnya misalnya kemampuannya semut mengangkat istana, ya, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali cerita-cerita mustahil yang sering ada dalam sebuah hikayat. Nah, yang keempat adalah istana sentris, ya. Jadi latar yang selalu digunakan dalam hikayat itu selalu bersifat istana sentris. Maksudnya selalu ada dalam istana, berbicara tentang kerajaan, berbicara tentang putri raja dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kalian menyimak penjelasan singkat Ibu mengenai ciri-ciri hikayat, silahkan buka WhatsApp grupnya karena Ibu sudah mengirimkan LKPD kalian masing-masing ya. Jadi LKPD-nya silahkan dibuka. Ya, silahkan dibuka. Ibu sudah kirim ke LKPD-nya, ke grup WhatsApp-nya kalian ya. Nah, sudah membuka ya? Karena Ibu tidak bisa presentasi, buka saja di anunya masing-masing, nak. Sudah Bu, sebentar dibuka. Sudah? Bu. Oke. Silahkan dibuka. Malah ada nak Bu. Sudah ada yang lihat ya? Nah, dalam LKPD itu ada satu hikayat yang berjudul apa? Siapa yang sudah buka tadi? Saya Bu. Hikayat Bunga Kemuning. Oke, jadi sudah ada di LKPD-nya hikayat Bunga Kemuning. Nah, tugas kalian jadi baca hikayat itu ya, baca dengan baik. Kemudian temukan ciri-ciri dari hikayat tersebut. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Yang pertama, mungkin kalian akan mencari ciri hikayat tentang kesaktian, ya. Nah, setelah itu kalian harus menemukan kutipan, ya, kutipan yang mungkin menyatakan kesaktian yang ada dalam hikayat itu. Paham ya, Nak, caranya? Paham Bu, paham. Ya, jadi Ibu juga sudah siapkan kolom jawaban ya dari LKPD itu. Jadi kalian harus
menemukan kutipan-kutipan yang menyatakan karakteristik atau ciri hikayat tersebut. Ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Jadi silahkan dikerjakan ya, Nak. Ini dikerjakan secara mandiri ya, karena kalian ada di rumah masing-masing dan punya LKPD masing-masing. Iya, Bu. Ya, Bu. Tadi ada siswanya Ibu yang chat bahwa LKPD-nya terhapus. Ibu sudah kirim kembali ya, Nak? Silahkan dibaca. Boleh. Alamak. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke. Jadi sebelum kalian kirim ke Ibu tugasnya ya, untuk Ibu beri penilaian. Sebelumnya silahkan dulu siapa yang ingin menyampaikan hasilnya ya. Oke, siapa yang bisa? Kita mulai dari ciri yang pertama. Saya, Bu. Iya, silahkan. Sudah tampil, Bu? Ya, sementara proses. Yang lain bagaimana, Nak? Sudah tampil? Tampil, Bu. Sudah, sudah. Ya, ciri-ciri ya. Ciri. Bogor. Oke, silahkan, Nak.
Oke, Ya, silahkan. ya Bu. Wih, Ya, selesai, saya selesai. yang pertama itu Pak Den pun. kemustahilan. Ya, nomor 1 itu kemustahilan itu tanaman indah yang tumbuh di atas makan putri kuning. Kutipannya itu suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kemuning. Untuk contoh Ya. yang kedua, bentuk tanaman yang sangat indah. Contoh kutipannya, tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kemuning dan sangat wangi. Oke, bagus. Yang kedua yaitu kesaktian. Contohnya, kalung putri kuning berubah menjadi tanaman indah saat dikubur. Nah, kutipannya, putri hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Contoh yang kedua, suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau, bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Yang ketiga, istana sentris. Contohnya, sebuah istana yang dipimpin seorang raja yang memiliki 10 orang putri. Kutipannya, dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Dan untuk anonim, tidak dijelaskan siapa pengarang dari hikayat tersebut. Makasih, Bu. Oke, Nak, sama-sama. Jadi itu hasil dari teman kalian Arna Jaya. Yang lain bagaimana? Mungkin punya pendapat atau menemukan kutipan yang lain? Tidak sependapat, Bu. Oke, alhamdulillah. Sama, Bu. Ya. Oke. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD. Ibu akan tunggu kalian mengirimkan tugas kalian ke nomor WhatsApp Ibu untuk Ibu beri penilaian, ya. Kemudian untuk hari ini pembelajaran kita dapat simpulkan bahwa karakteristik dari teks hikayat, ya. Mungkin dari kalian siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan Nade. Terima kasih atas kesempatannya. Yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kita hari ini terkait dengan karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat itu ada 5, ada 4. Yang pertama ada kemustahilan, yang kedua ada kesaktian, yang ketiga bersifat istana sentris, dan yang keempat bersifat anonim. Demikian dari saya, Bu. Oke, terima kasih Nak, bagus sekali. Jadi kalian sudah dapat ya melihat ciri-ciri dari hikayat yang telah kalian baca, yaitu dalam hikayat Bunga Kemuning. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ya masih belajar tentang hikayat. Hanya saja pada pembelajaran minggu depan ya kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jadi mungkin setelah pembelajaran ini atau kalian punya waktu luang, silahkan ya cari-cari materi atau mungkin cari di internet yang mana itu nilai-nilai dalam hikayat. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukup ya, tapi sebelumnya Ibu akan ingatkan untuk tetap jaga kesehatan ya.
Kalaupun kalian beraktivitas di luar rumah, tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak ya, dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.